Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Rian. Di sini saya akan membuat seperti biasanya, yaitu learning journal pada pertemuan yang ke-6. Nah, apa saja tema pada pertemuan yang ke-6 ini? Yaitu dengan tema gaya dan tema film dokumenter. Nah, apa saja materi yang akan dibahas pada pertemuan yang ke-6 ini? Oke, pembahasan yang pertama yaitu tentang gaya-gaya dokumenter. Apa aja gaya-gaya dokumenter itu? Yaitu film dokumenter memiliki gaya tersendiri di mana audiensi menyaksikannya antara serius dan rileks. Nah, sehingga produser dokumenter dapat melakukan beberapa alternatif gaya seperti humoris, puitis, satir atau sindiran, anekdot, serius, dan data semi serius. Nah, hal tersebut disesuaikan dengan peristiwa serta genre dokumenter yang akan dikembangkan. Ada beberapa tipe pemaparan film dokumenter. Yang pertama yaitu eksposisi. Nah, eksposisi antara lain yaitu dokumentari, observasi, observasional dokumentari. Nah, interaktif dokumentari, dan yang terakhir ada refleksi atau refleksif dokumentari. Selanjutnya yaitu ada tipe-tipe video dan film dokumenter yang dikembangkan oleh seorang ahli dokumenter Amerika, Bill Nichols, yang merupakan konsep tipe-tipe video dan film dokumenter yang dikembangkan oleh seorang ahli dokumenter Amerika, Bill Nichols, yaitu merupakan suatu konsep yang bertujuan untuk membedakan ciri-ciri khusus dan ketentuan berbagai corak mode film dokumenter. Nah, Nichols mengidentifikasi perbedaan tipe-tipe dokumen dalam 6 pola, yaitu poetics, expository, participatory, observasional, reflektif, dan yang terakhir performatif. Selanjutnya yaitu ada tema-tema dalam dokumenter. Yang pertama ada sosial. Tema film dokumenter tentang sosial dapat menjadi rekomendasi. 1. Perubahan sosial. Film dokumenter dapat digunakan untuk mendorong partisipasi publik dan perubahan sosial. Beberapa film dokumenter yang mengangkat tema perubahan sosial antara lain Cerita di Ujung Senja, yang bercerita tentang ragam potret kesejahteraan lansia di Indonesia. Yang kedua yaitu media sosial. Beberapa film dokumenter mengangkat isu-isu media sosial seperti The Social Dilemma, yang membongkar sisi gelap teknologi internet dan dampak penggunaan sosial media. Yang B yaitu ada politik. Nah, film dokumenter dianggap merupakan representasi dari pandangan sang pembuat film di atas sebuah fenomena yang menjadi objek. Yang terakhir yaitu ada yang kedua ada sejarah. Nah, film dokumenter sejarah memiliki berdurasi panjang dengan adanya siaran televisi. Nah, film dokumenter sejarah dapat dipresentasikan secara utuh. Meningkat lewat tayangan televisi, film dokumenter sejarah dapat ditayangkan secara terperinci tanpa terikat waktu. Yang ketiga ada pendidikan. Nah, film dokumenter jenis ilmu pengetahuan berisi penyampaian informasi mengenai suatu teori, sistem berdasarkan disiplin ilmu tertentu. Yang keempat ada ekonomi. Nah, film dokumenter ekonomi merupakan genre yang menampilkan ekonomi dan implikasi sosialnya sebagai tema sentral. Yang keenam ada biografi. Nah, di film dokumenter biografi merupakan representasi kisah pengalaman hidup seorang tokoh terkenal ataupun anggota masyarakat yang riwayat hidupnya dianggap hebat, menarik, unik, atau menyedihkan. Yang terakhir yaitu film alam. Nah, film dokumenter alam adalah sebuah genre film atau sosial dokumenter tentang hewan, tumbuhan, ataupun makhluk hidup non-manusia. Pada pertemuan yang ke-6 ini, resensi film yang berjudul tentang Miracle in Cell No. 7, yaitu dapat dipertontonkan untuk semua umur dari anak-anak maupun orang dewasa. Nah, dapat menonton film ini dikarenakan pesan-pesan akhlak yang
tertuang di dalam film Miracle in Cell No. 7. Mampu mendorong halayak khususnya peserta didik untuk membangun akhlak yang baik dan berbudi luhur sehingga dapat mewujudkan generasi yang sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Nah, peserta didik dapat menonton sikap dari masing-masing tokoh dengan mengetahui bagaimana cara berpikir untuk menyelesaikan masalah dan sebelum melakukan suatu tindakan, serta dapat menentukan suatu hal yang baik untuk dikerjakan dan hal buruk untuk ditinggalkan. Nah, sehingga dapat dilihat bahwa sebuah media massa berupa film juga dapat memberikan dampak dalam dunia pendidikan. Nah, terdapat berbagai pesan nilai-nilai akhlakul karimah yang terkandung dalam yang relevan untuk dijadikan contoh bagi para peserta didik melalui para pameran dalam sebuah film. Nah, pesan akhlak dalam film Miracle in Cell No. 7 dinilai mampu untuk diterapkan pada kehidupan sehari-hari hingga pada akhirnya mampu memberikan pengaruh pada kepribadian peserta didik. Nah, selain ditujukan kepada peserta didik, film Miracle in Cell No. 7 juga dapat ditujukan kepada orang tua peserta didik karena dalam film ini mengandung pesan orang tua yang memiliki pesan besar dan tanggung jawab terhadap kehidupan anak, dan orang tua wajib memberikan apa saja yang telah menjadi hak dari anak. Nah, misalnya mendoakan kebaikan, memberikan kasih sayang dan pendidikan, menjaga dan merawat anak, serta mengajarkan anak mengenai norma-norma yang berlaku di masyarakat. Nah, dengan begitu, baik peserta didik mampu orang tua dapat saling bersama-sama membangun akhlak mahmudah baik terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, diri sendiri, orang tua, keluarga, maupun masyarakat sekitar. Nah, mungkin itu saja pertemuan pada yang ke-6 ini. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.